Sebuah bagus lah, presiden apanya, bagus. betul. Saking marahnya, masa hukum 50 tahun lah gitu. Betul. Meskipun dalam sistem hukum kita tidak dikenal hukuman 50 tahun. Hukuman itu kan ada dua. Satu dengan huruf, hukuman mati atau seumur hidup. Kalau dengan angka maksimal 20 tahun. Jadi kalau 50 tahun itu ya hukuman seumur hidup aja. Karena hukuman mati juga kalau 10 tahun, dan itu sangat selektif, itu bisa hukuman mati. Tapi 10 tahun tidak dieksekusi, berkelakuan baik, tidak ada apa-apa, diturunkan menjadi seumur hidup bisa. Itu sistem hukum yang baru. Tapi maksud saya, itu Pak Prabowo betul. Hukum aja yang berat gitu. Nah ini bisa dijadikan contoh ini. Saya Mas merasa apa ya? Pertama kasihan kepada rakyat. Yang kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga, bukan hanya rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masa negara didikte oleh cecunguk-cecunguk begitu? Nasionalisme yang terlukai. Ya, terluka saya. Ini negara begitu besar diatur oleh bandit-bandit kayak gitu, negara diam, pura-pura enggak tahu. Lalu ketika terjadi kasus yang ini enggak tahu saya enggak tahu gimana? Kan sudah ada pembagian tugas, bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 aja saling bilang tidak tahu. Coba. Yang lagi rame Pak sekarang ya. Iya kan? Nggak ada yang berani menerangkan. Ini loh aturannya. Baru sesudah ribut tadi sama mengelak ada yang ngaku. Oh, bukan saya tuh gitu. Itu mobil saya, tapi saya bukan saya tidak ada di situ. Tidak ada di mobil. Nggak boleh mobil dipakai orang lain. Tanpa pejabatnya di situ. Iya, tanpa ada pejabatnya di dalam nggak boleh. Ada pengawalnya, harus patwalnya terus ada pengawalnya. Saya belasan tahun pakai mobil dinas, nggak boleh istri saya. Kan? Iya, nggak boleh istri saya tanpa ada saya di situ. Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang duduk di situ. Gitu. Nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit. Ajudan tuh harus mencatat mobil ini pakai siapa. Gitu. Nggak boleh orang lain duduk di situ. Ini pesan penting bagi para pejabat yang selalu dikawal oleh patwal nih Pak. Nah, iya. Ternyata ada aturannya, ada etika ininya. Iya. Ya? Bahkan dulu seperti saya tuh, saya pengen ngomong di satu mobil, namanya Pak Jeffrey. Duduk Pak di samping, nggak mau dia Pak. Nggak boleh Pak, aturannya hanya Bapak di sini. Duduk di satu mobil dengan saya. Padahal dia bintang 2 kalau nggak salah Pak ya. Waktu itu bintang 1. Bintang 1. Pak Jeffrey. Sesudah itu orangnya baik, kita usulkan ke bintang 2. Akhirnya pensiun di bintang 3. Nggak mau Pak Jeffrey itu suruh duduk Pak, saya di belakang. Nggak boleh ini diduduki orang lain. Nah ini jangan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah. Pejabat nggak jujur ini. Pejabat nggak jujur, tersinggung saya. Negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan. Gitu. Iya, iya. Oke, apa lagi? Oke, Mahfud, lanjut. Bentar. Iya. Kasus sawit itu tadi, kasus apa Timah? Timah, ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel Skynet TV. Nah teman-teman, kita akan membahas sebuah cuitan daripada atau komentar daripada Pak Mahfud MD ya. Di sini beritanya di situ, Mahfud MD Hajar Raffi Ahmad harus tahu aturan, jangan sok jagoan, begitu ya. Ya seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa memang ada banyak artis yang di dunia entertain yang masuk ke dunia politik, dan itu nggak salah teman-teman, itu memang hal yang perlu kita acungi jempol ya bagi mereka yang mengambil bagian di situ, karena memang kalau memiliki jiwa nasionalisme memang kita harus menjadi bagian daripada pemimpin di negara kita ini, begitu ya. Cuman di sini itu cuitannya di sini bahwa Mahfud MD ini Hajar Raffi Ahmad, begitu ya. Dia bilang bahwa ya jangan sok jagoan, begitu ya. Kita menjadi pemimpin itu ya harus tahu aturannya, begitu ya. Ada banyak di luar sana yang memberikan komentar, dan itu memang sah-sah aja teman-teman ya. Itu sah-sah aja kita memberikan komentar kalau misalnya memang itu tidak sesuai. Nah kita lihat nih teman-teman, dari tanggapan daripada Pak Mahfud MD ini, ada banyak sekali komentar dari teman-teman kita di luar sana yang mengesahkan, begitu ya. Ya memang wajar, seharusnya
memang Pak Mahfud itu memang harus menghajar gitu ya, kasih paham gitu ya, kasih paham. Kalau misalnya nggak mengerti aturan ya kasih paham, kurang lebih seperti itu ya. Nah sekarang teman-teman kita akan melihat nih, kita akan melihat komentar-komentar dari pada teman-teman kita di luar sana. Saya akan membantu di sini untuk membacakannya kepada teman-teman, dan nanti teman-teman bisa komentar juga di bawah ini biar kita bisa saling bertukar pikir ya antara yang satu dengan yang lainnya. Oke. Dari sini ada dari Bung Sugiharto nih ya. F1M katanya begitu, setuju dengan Pak Mahfud MD, sebaiknya R. Ahmad mengundurkan diri atau diganti atau dipecat karena tidak layak gitu ya. Ya mungkin ya, karena memang yang seperti yang kita ketahui memang baru menjabat gitu ya. Ya mungkin memang kurang tahu gitu. Meskipun memang kata Pak Mahfud MD ini, dia bilang bahwa istri saya aja semenjak dia menjadi pejabat gitu ya, istri saya aja nggak pernah naik mobil tanpa saya gitu, jadi nggak pernah dipakai untuk keperluan pribadi. Nah apalagi ini yang lagi rame di sosial media pada saat itu memang dipakai mobilnya gitu ya, di saat bermasalah udah rame baru ngaku oh itu punya saya itu ya, itu memang fasilitas buat saya, cuman saya lagi nggak ada di mobil tersebut ya, supirnya yang ada di atas itu ya. Cuman kan seharusnya kata Pak Mahfud juga, dia melanjutkan bahwa ya kalau misalnya memang nggak ada gitu kan, seharusnya para pengawalnya kan mencatat ya, dia mencatat siapa-siapa aja yang yang memang nggak ada di siapa aja yang memakai begitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah seharusnya memang seperti itu teman-teman, kata Pak Mahfud MD gitu ya, dan memang seharusnya itu aturannya teman-teman. Nah ada juga dari Vera Maria Mewengkang 8413, betul Pak Mahfud MD, kendaraan dinas tidak boleh dipakai sembarangan oleh orang lain ya, mereka mendukung, dan itu memang kita perlu mendukung juga teman-teman, karena memang begitu adanya, seharusnya tidak boleh ya. Ada juga dari Badri Porang 349, betul Pak Mahfud MD, teruskan bersuara demi menegakkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Karena memang kita para pemimpin ini ya, para pemimpin ini memang sorotan, udah pasti menjadi sorotan publik gitu. Jadi kalau misalnya kita memang melakukan ada yang tidak melakukan tugas tanggung jawabnya atau apapun itu yang tidak sesuai ya, kita memang siap-siap memang disorot, karena ya harus berjalan di garis yang semestinya begitu ya. Udah gitu ada juga dari Branjang Kawa 6158, Indonesia pejabatnya semakin ngawur dan tidak tahu aturan. Ya mungkin di luar sana memang teman-teman juga bisa menilai kalau misalnya memang ada beberapa, tidak semua, ada beberapa memang yang mungkin kurang melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Ya itulah tanggapan masyarakat ya, harus tahu aturan memang ya, harus tahu aturan di mana kita bernaung ya. Ibaratnya kita kerja di perusahaan aja, kita memang harus tahu aturannya seperti apa. Setiap perusahaan berbeda aturannya ya. Kalau misalnya itu perusahaan kita sendiri, kita yang bikin aturannya, tapi kalau misalnya kita bernaung di suatu institusi gitu ya, apalagi di suatu maksudnya atau di suatu perusahaan begitu ya, ya kita harus mengetahui aturan-aturan yang boleh dan tidaknya dilakukan sebagai staff di situ ya. Terus ada juga dari Fran BB gitu ya, pejabat kita ini banyak masih jiwa anak-anak, tak punya adab, mana yang patut dengan tidak patut ya. Karena memang banyaknya ini ya, banyaknya pejabat yang memang mungkin kurang melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, masih labil begitu ya, masih kecil, belum tahu aturan ya. Seharusnya kita ini memang tidak tahu aturan apa-apa. Kita memang kita ini sebagai manusia gitu ya, kita nggak dilahirkan memang semuanya udah pada tahu ya, itu yang namanya belajar. Kalau misalnya kita belajar ya semuanya juga kita pasti tahu aturan. Cuman kalau misalnya sudah tahu aturan dan tidak melakukannya atau sengaja untuk melanggarnya, nah itu yang baru dipertanyakan, itu yang memang harus ya, itu tidak boleh gitu dilakukan begitu ya. Udah gitu ada lagi Miftah Rifki
zaman Jokowi sistem negara rusak parah, makhluk gorong-gorong, kok jadi presiden, adil Jokowi dan pecat Fufu Falah. Fufu Fafa, oh sorry, oh Fufu Fafa, ini kembali lagi Fufu Fafa begitu ya teman-teman ya. Ada lagi, itulah pejabat balas budi, maka orang itu tidak tahu aturan dan tidak punya etika moral dan adab. Itu mobil negara yang dibeli oleh rakyat, begitu ya, yang dibeli oleh rakyat, maka semua pejabat harus punya etika moral adab dan jangan arogan. Ya memang bukan hanya pejabat juga teman-teman ya, bukan hanya pejabat, kita sebagai siapapun kita sebagai makhluk hidup, kita memang harus tahu adab, kita harus tahu aturannya, karena itulah ilmu ya. Itu adalah memang ilmu basic yang harus kita ketahui begitu ya, untuk hidup bermasyarakat, untuk hidup sebagai manusia yang sosial gitu ya. Ya kita memang harus tahu basicnya di situ ya. Kita harus tahu ya ini aturannya gitu. Aturan-aturan basic seperti itu kita harus mengetahuinya. Kalau pejabat nggak tahu aturan, sebaiknya mundur secara teratur. Aduh, disuruh mundur nih ya, bukan disuruh belajar. Oke, kalau yang bersangkutan tahu diri, tidak usah dipecat, sebaiknya mengundurkan diri, itu lebih baik daripada ngeles. Ya, karena memang ngeles itu kadang-kadang mahal ya teman-teman ya. Gak tahu kalau di luar sana itu, kalau di daerah teman-teman ngeles itu harganya berapa, memang mahal ngelesnya. Tapi kayaknya ini bukan ngeles itu ya maksudnya ya. Negara sudah amburadul Prof gitu ya. Ini tertuju kepada Pak Mahfud ya, bahwa ya ini memang negara ini sudah hancur begitu ya. Kelamaan banget, pecat segera pejabat negara, kok ndak memberikan suri tauladan masyarakat ya. Memang banyak sekali aturan, maksudnya banyak sekali aturan-aturan yang memang harus dilakukan begitu ya. Ya cuman kan ya itu adalah memang yang harus diterima oleh para pemimpin kita ya, karena memang ya masyarakat ini memang kadang ya mereka tahu, mereka bisa berkomentar gitu ya, dan nggak salah juga, semua orang ya balik lagi, semua orang bisa memberikan komentarnya masing-masingnya sesuai dengan versinya sendiri. Terus ada juga yang bilang dari Buanton, berarti Bung Buanton 363, betul Pak Mahfud MD maksudnya ya. Mobil fasilitas negara atau pemerintah hanya boleh dipakai oleh pejabat yang diberi fasilitas, sedangkan istri dan anak tidak boleh, apalagi orang lain. Nah betul nih, seperti yang dikatakan oleh Pak Prof yang tadi ya, bahwa memang ya nggak boleh gitu loh, istrinya saja nggak bisa, nggak boleh memakai fasilitas daripada negara, nggak boleh semena-mena begitu ya, apalagi kayak dititipkan begitu ya, dipakai oleh orang lain, itu sudah salah banget sih, udah salah banget memang ya. Ya itulah kelakuan menteri pilihan Wowo. Aduh, ini dari Bung Suripno 1990 ya, katanya ya itulah kelakuan menteri pilihan Wowo. Ya gitulah teman-teman, memang banyak sekali komentar teman-teman kita di luar sana yang mungkin saya nggak bisa baca satu persatu ya. Kalau misalnya teman-teman mau, teman-teman juga bisa membacanya begitu ya, dan bisa memberikan komentar. Memang karena yang kita kehendaki di dalam negara kita ini memang ya kita harus melakukan, kita berupaya gitu ya, kita berupaya dan berharap bahwa para pemimpin kita ini memang melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik ya, untuk negara kita, untuk memajukan negara kita yang tercinta ini. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi, dan kalau bukan sekarang ya kapan lagi. Nah untuk itu teman-teman bisa meninggalkan komentarnya di kolom komentar di bawah ini, biar kita bisa berbagi pendapat antara yang satu dengan yang lainnya. Teman-teman juga bisa subscribe dan share ke teman-teman semuanya, biar kita bisa berbagi di channel ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di channel Skynat TV melaporkan.